Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa YB setelah 2 minggu kita libur. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam persekutuan doa. Mari kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dari KPPK nomor 309. Bapa di surga, hatiku bersyukur. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa surga, hatiku bersyukur. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa surga, hatiku bersyukur. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa di surga, hati kami bersyukur karena Engkau selalu menjaga, melindungi, dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Kami mohon Engkau menyucikan dan melayakkan kami Tuhan. Engkau mengampuni dosa-dosa kami supaya kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami dan doa-doa kami boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih, kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan menaikkan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mari siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa. Setelah minggu yang lalu kita berlibur dan kita boleh kembali lagi. Kita boleh tetap semangat di dalam kita berdoa. Topik kita pada malam hari ini adalah berjalan di dalam kemenangan, yang diambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat 14a. Sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan, kami mau berjalan dalam kemenangan. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Kami mau baca dan merenungkannya, Tuhan tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 2 ayat 14a. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Saudara kasih oleh Tuhan, berjalan dalam kemenangan adalah mimpi atau dambaan setiap insan. Karena pada dasarnya setiap orang rindu sekali memiliki kehidupan yang berkemenangan. Banyak orang percaya tahu bahwa kemenangan adalah janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Namun persoalannya,
Seringkali kemenangan hanyalah tinggal kerinduan dan mimpi belaka. Banyak orang-orang percaya anak Tuhan, tapi mereka tidak mengalami hidup dalam kemenangan. Mereka ingin hidup dalam kemenangan, berjalan dalam kemenangan, tapi seringkali mereka tidak alami hal itu. Hanya sebatas kerinduan dan mimpi belaka. Mengapa? Karena hanya tinggal dalam mimpi tanpa melakukan apapun. Mereka hanya merindukan, hanya memimpikan hidup dalam kemenangan, berjalan dalam kemenangan, tapi mereka tidak melakukan apapun, hanya sebatas mimpi. Itu sebabnya tidak menghasilkan apapun. Kerinduan tinggal kerinduan tanpa ada sebuah tindakan, sia-sia belaka. Bapak Ibu kasih Tuhan, atau juga karena kita hidup di masa lalu sehingga kita tidak bisa berjalan di jalan kemenangan. Masa lalu terus menjadi menghantui dia. Masa lalu yang kelam yang selalu menghantui dia, sehingga menghambat dia berjalan dalam kemenangan. Ataupun masa lalu yang gilang gemilang membuat dia juga terhambat berjalan dalam kemenangan. Karena apa? Dia selalu bangga akan masa lalu dia yang luar biasa, sehingga dia tidak pernah lagi memikirkan ataupun bagaimana dia bisa berjalan di jalan kemenangan untuk saat yang sekarang ini. Bagaimana agar kita bisa berjalan di dalam kemenangan, berjalan dalam jalan kemenangan? Yang pertama, supaya kita bisa hidup dalam jalan kemenangan, yang pertama yang harus kita pikirkan, yang harus kita lakukan adalah hidup selalu melekat kepada Tuhan. Hidup selalu melekat pada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sebuah ranting yang patah tidak mungkin memberikan hasil, melainkan yang akan kering dan mati. Tuhan memberikan sebuah perumpamaan dalam hidup anak Tuhan tentang pokok anggur yang benar. Sebuah ranting pohon anggur tidak akan berbuah jika ia tidak melekat pada pokok anggur. Demikian juga dengan anak Tuhan. Untuk dapat berjalan dalam kemenangan, kita harus senantiasa melekat pada pokok anggur. Dan itulah yang bisa memberikan kekuatan dan kita dimampukan berjalan dalam kemenangan. Kita harus melekat pada pokok anggur, melekat pada Tuhan. Jika kita hidup sebagai anak Tuhan, kita tidak mungkin akan menghasilkan buah jika kita tidak menempel atau melekat pada Tuhan. Kunci untuk berjalan dalam kemenangan, kita harus melekat pada Tuhan yang adalah pokok anggur, sumber kehidupan, sumber kemenangan. Dia ingin kita bukan hanya sebagai pemenang, tapi lebih dari pemenang. Kita harus senantiasa intim dengan Tuhan, sehingga kita beroleh kekuatan dalam menjalani hidup ini, sehingga kita dimampukan berjalan di dalam jalan kemenangan. Jalan kemenangan dilalui bersama dengan Tuhan. Kita melekat erat dengan Tuhan. Yang kedua, dengan hidup dengan tidak bercela. Berjalan dengan tidak bercela adalah sikap di mana kita hidup dalam integritas dan dalam kebenaran yang seutuhnya. Yesaya 29 ayat 13 katakan, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini adalah salah satu contoh kehidupan yang tidak ada dalam kebenaran yang seutuhnya. Ketika apa yang ada di dalam tindakan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati dan pikiran. Mungkin kita bisa bersandiwara di depan orang, namun bisa bertahan berapa lama, sampai kapan? Kita akan mengalami kelelahan karena kita berusaha sendiri dan tidak tampil apa adanya. Oleh karena itu kita sangat butuh sekali memiliki relasi yang erat dengan Tuhan. Memiliki transparansi, integritas. Tuhan merindukan setiap kita untuk hidup dalam kebenaran yang seutuhnya. Berlaku tidak bercela, melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, sehingga kita dapat berjalan dalam kemenangan.
Dari kita lihat supaya kita bisa berjalan dengan kemenangan, kunci yang kedua adalah hidup dengan tidak bercela. Yang ketiga, hidup dalam kerendahan hati. Dalam Matius 11 ayat 29, Yesus katakan, "Pikul laku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita bukan hanya berjalan bersama dengan Dia, tapi juga belajar dari Dia, yaitu tentang kerendahan hati dan juga lemah lembut. Karena dalam kerendahan hati kita akan memiliki sikap hati yang semakin sadar akan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Dan dengan kesadaran akan siapa kita, maka kita akan semakin merasa tidak mampu dan harus semakin melekat pada Tuhan. Berjalan dan belajar dengan kerendahan hati. Berjalan dalam kerendahan hati adalah sebuah sikap hati yang penuh dengan kesadaran akan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi, kunci untuk berjalan dalam kemenangan kepada kemenangan dalam kehidupan kita adalah dengan terus melekat pada Tuhan, hidup dengan tidak bercela, dan hidup dalam kerendahan hati. Maukah kita berhasil dan terus berjalan dalam kemenangan iman, dalam kemenangan kuncinya. Berjalan dalam kemenangan yang pertama, tetap melekat dengan Tuhan. Terus yang kedua, hidup dengan tidak bercela. Dan ketiga, berjalan dan belajar dari Yesus, yaitu belajar hidup dalam kerendahan hati. Kalau kita bisa praktekkan ini, maka kita akan berjalan dengan kemenangan, dan hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami, menolong kami bagaimana kami boleh berjalan dalam kemenangan. Kami boleh terus melekat pada Tuhan, hidup tidak bercela dan hidup dalam kerendahan hati. Belajar dari Engkau Tuhan. Tolong kami sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami boleh berhasil Tuhan berjalan dalam kemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama. Tiba saatnya kita akan menyatukan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Mari kita pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaannya sampai hari ini, dan kita juga bersyukur 2 kali libur kita sudah boleh kembali lagi untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih sekali lagi kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk pemeliharaan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami masing-masing. Terima kasih juga kami sudah boleh kembali lagi setelah 2 kali libur. Kami boleh kembali lagi bersama-sama dalam persekutuan doa malam ini. Tuhan berkati persekutuan ini, boleh menyenangkan hatimu Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi kami juga. Terpujilah namamu Tuhan. Kau satukan hati kami, Kau layakkan kami, dan Kau ampuni dosa-dosa kami, supaya kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami yang boleh menyenangkan hatimu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk ibadah minggu ini. Kita doakan untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kita doakan untuk setiap penata layan, juga jemaat-jemaat yang hadir. Kita doakan supaya mereka bisa semangat di dalam beribadah kepada Tuhan, dan mereka boleh sungguh-sungguh dengan hati yang penuh sukacita datang ke rumah Tuhan. Mari kita doakan untuk ibadah minggu ini, juga untuk keamanan, untuk peralatan dipakai, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Dan kita juga doakan untuk persekutuan doa kita ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang padamu Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah minggu ini. Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati juga setiap jemaat-jemaat yang hadir. Beri mereka semangat, sukacita ketika mereka datang ke rumah-Mu. Dan biarlah mereka boleh menikmati berkat rohani, dan juga Tuhan boleh menikmati ibadah kami. Berkati setiap
peralatan dipakai, sucikan, kuduskan, juga setiap penata layan yang melayani, Tuhan juga layakkan mereka, Tuhan berikan kuasa urapan kepada mereka, juga keamanan, Tuhan juga jaga lindungi setiap kami. Keluar masuk gerejamu ini Tuhan, Kau lindungi, Kau jagai. Kami serahkan persekutuan doa kami ini juga, Tuhan terus memberkati supaya lebih banyak lagi orang-orang yang bisa ikut di dalam persekutuan doa ini. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Doakan kami selalu untuk terus mendukung kami dalam doa supaya kami boleh diberi kekuatan, kesehatan, diberikan urapan dan hikmat yang daripada Tuhan dalam melayani, kami boleh menjadi berkat dalam pelayanan. Doakan juga untuk Pak Lukas yang akan melayani beberapa hari ini, untuk dia bisa melayani keluar kota. Biar Tuhan juga berkati pelayanannya, berkati perjalanannya, dan juga bersama rekan-rekannya supaya mereka boleh menjadi berkat. Doakan juga untuk anak-anak kami biar mereka boleh diberi kekuatan, kesehatan. Doakan untuk usaha pekerjaan mereka supaya Tuhan memberkati, Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya, dan Tuhan juga pimpin masa depan mereka. Segala rencana mereka ke depan Tuhan yang mengatur. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami berdoa menyerahkan hamba-hamba-Mu yang melayani ini. Beri kami kekuatan, kesehatan Tuhan, beri kami imun yang kuat, beri kami urapan dan kuasa-Mu supaya pelayanan kami boleh menjadi berkat. Berdoa untuk hamba-Mu yang akan pelayanan keluar kota beberapa hari ini, Tuhan juga pimpin perjalanannya bersama rekan-rekannya supaya mereka boleh melayani dan boleh sungguh-sungguh menjadi berkat dan nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, Kau berkati mereka dalam kesehatan, Tuhan terus menolong mereka, memberikan kekuatan ekstra kepada mereka Tuhan, supaya mereka boleh tetap sehat dan mereka bisa bekerja, bisa melayani dengan baik juga. Berdoa untuk usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, Tuhan curahkan berkat-berkat-Mu Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka boleh terus mengandalkan Engkau dan mereka boleh terus setia mengiring dan melayani Tuhan. Berkati masa depan mereka, ya Tuhan yang atur, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyediakan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami berserah kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk jemaat-jemaat kita. Ya Tuhan menolong mereka, memberi kekuatan, kesehatan yang lemah tubuh, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan juga memberkati usaha pekerjaan mereka, Tuhan memberkati kerohanian mereka. Mereka boleh terus setia, mereka boleh terus kuat di dalam iman. Di tengah-tengah tantangan dunia ini, mereka boleh terus mengandalkan Tuhan. Kita doakan untuk kehidupan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan khususnya untuk keluarga-keluarga mereka. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa menyerahkan untuk jemaat-jemaat kami. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, mereka yang sedang lemah tubuh, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, sehingga mereka bisa kembali beraktivitas, bisa kembali beribadah, bisa kembali melayani Tuhan. Berdoa juga untuk usaha pekerjaan mereka, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan curahkan berkat-berkat-Mu Tuhan, supaya mereka boleh berkecukupan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Berdoa juga untuk kerohanian mereka boleh terus setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Mereka boleh terus fokus hanya kepada Engkau di tengah-tengah tantangan zaman ini Tuhan, tantangan-tantangan dunia, ya mereka boleh teguh kuat di dalam iman. Terima kasih, jadikan mereka boleh menjadi saluran berkat, mereka boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing, khususnya di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih, sehingga mereka yang belum percaya boleh menjadi percaya kepada-Mu, karena mereka boleh menyaksikan kehidupan rohani anak-anak-Mu ini. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita terus mendukung dalam doa untuk pemerintah kita.
Tuhan memberikan kekuatan kesehatan buat mereka, Tuhan memberikan hikmat di dalam mereka menghadapi berbagai persoalan di negeri ini, supaya mereka diberikan hikmat bijaksana di dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada. Kita terus berdoa untuk pemilu yang sudah semakin mendekat, biar Tuhan juga pimpin berkati, biar tahun-tahun politik ini boleh kita lalui bersama Tuhan, dan Tuhan memberikan kita pemimpin-pemimpin yang baik dan juga keamanan khususnya di masa-masa ini, supaya Tuhan jaga, Tuhan peliharakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendukung dalam doa untuk pemerintah kami. Tuhan berikan mereka kekuatan kesehatan, Tuhan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, berikan mereka hikmat bijaksana di dalam memimpin negeri ini dengan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi. Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesatuan hati, sehingga mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Kami serahkan masa depan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu Tuhan, khususnya menjelang pemilu yang akan datang ini. Tuhan, kiranya Engkau menjaga, memelihara keluar masuk setiap kami. Keamanan negeri ini boleh terjaga dengan baik Tuhan, dan kami mohon Tuhan, pilihkan bagi kami pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang mencintai bangsa dan negara ini, dan sungguh-sungguh bisa melanjutkan program-program Pak Jokowi. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan tidak tinggal diam, dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Masa depan negara ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mendukung dalam doa untuk hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Kita doakan mereka supaya Tuhan memberikan mereka kekuatan kesehatan, Tuhan mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan mereka, khususnya dalam keluarga mereka. Biar Tuhan yang menolong, menyediakan berkat-berkat-Nya untuk mereka, dan mereka boleh tetap setia melayani Tuhan di dalam menghadapi banyak tantangan-tantangan. Biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan, kuasa, dan urapan-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Tuhan Yesus, saat ini secara khusus kami mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di pedesaan Tuhan. Kami bersyukur Engkau boleh memanggil hamba-hamba Tuhan yang boleh sungguh-sungguh Tuhan percayai untuk melayani di pedesaan. Kami rindu Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan kesehatan, Engkau berikan mereka urapan dan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberikan kecukupan untuk kehidupan mereka dan kehidupan keluarga mereka Tuhan. Engkau cukupi, Engkau berkati supaya mereka boleh bisa merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan, sehingga mereka boleh setia di dalam melayani Tuhan. Mereka boleh sungguh-sungguh diberikan urapan dan kuasa Tuhan di dalam menghadapi berbagai tantangan yang mereka alami. Kami berdoa Tuhan supaya mereka boleh terus berfokus hanya kepada-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk gereja kita ini. Kita doakan terus untuk Mbak, untuk sopir yang kita butuhkan, supaya ada yang membantu di dalam pekerjaan Tuhan di sini. Kita juga doakan untuk rekan hamba Tuhan yang boleh terpanggil untuk melayani bersama-sama, dan khususnya bisa merekrut anak-anak muda, sehingga kelak mereka boleh menjadi generasi-generasi penerus kita. Kita juga doakan untuk dana setiap bulan yang dibutuhkan, Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan berkat-berkat-Nya lewat jemaat-jemaat dan juga lewat orang-orang yang setia memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja-Mu. Kami doakan Tuhan untuk Mbak, untuk sopir yang kami butuhkan Tuhan. Kami rindu kami bisa mendapatkan orang-orang yang baik, yang tepat, sehingga pelayan mereka bisa membantu di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga serahkan untuk rekan kerja yang kami butuhkan. Tuhan juga tunjukkan orang yang tepat yang bisa terpanggil dan bisa merekrut anak-anak muda Tuhan, sehingga kelak mereka bisa menjadi generasi-generasi penerus kami. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati dan Engkau menyediakan rekan hamba Tuhan yang sungguh-sungguh boleh terpanggil, terbeban, dan dengan penuh kesungguhan hati melayani bersama-sama di tempat ini. Kami berdoa juga untuk
dana yang kami butuhkan setiap bulan. Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan, Tuhan limpahkan berkat-berkat-Mu lewat jemaat-jemaat-Mu ataupun juga lewat orang-orang yang setia memberkati gereja-Mu selama ini, tempat ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan curahkan berkat-berkat-Mu untuk mereka juga Tuhan, supaya mereka boleh terus setia, mereka boleh terus setia juga untuk memberkati gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih, kami serahkan Saudara Ray yang sedang menyusun skripsi juga, Tuhan juga lancarkan semuanya sehingga dia bisa melewati dan bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Makasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh bersekutu pada malam hari ini. Sekarang kami mau beri persembahan kami. Tuhan berkati supaya uang ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikian persekutuan doa kita malam ini. Sampai berjumpa Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati.